Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan framework COVID-5 dengan mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Di sini kelompok 3 saya beranggotakan ada 5 orang, yaitu saya Farel Nanda Pradipta, yang kedua Bayu Pamungkas, yang ketiga Rizky Asgari, yang ketiga Widya Sutik Retno Wulandari, yang kelima Tabina Fasya Benedikta. Lanjut ke latar belakang. Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting saat ini. Hampir semua aspek kegiatan bisnis sekarang didukung oleh sistem teknologi informasi. Teknologi informasi pada bidang pemerintahan diciptakan untuk proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Beberapa alasan dipilihnya framework COVID-5 yaitu adalah karena sudah sesuai standar yang dibutuhkan dalam kerangka kerja yang berguna secara langsung bagi perusahaan. Dan COVID-5 memungkinkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebagai kerangka kerja dalam mengelola tata kelola dan manajemen secara menyeluruh dan terintegrasi. Pokoknya COVID-5 ini lebih efisien dan lebih mudah digunakan dalam perusahaan. Landasan teori. Penelitian akan dilakukan kali ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Subjek penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Domen sesuai dengan kondisi Diskominfo Kota Payakumbuh. Dan ini saya ambil dari jurnal di internet. Lalu saya evaluasi lagi untuk materi di presentasi kali ini. Dan di Kominfo Kota Payakumbuh itu untuk mengevaluasi kondisi sistem informasi yang sudah ada dari sisi pengiriman, layanan, dan dukungan layanan teknologi informasi. Metode pengumpulan yang digunakan adalah metode observasi dan studi literatur serta penelitian menggunakan COVID-5 sebagai alat ukur untuk proses kapabilitas. Informatika Kota Payakumbuh kemudian mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Yang pertama, langkahnya adalah pengumpulan data profil organisasi, terutama tujuan organisasi. Selanjutnya dilakukan pemetaan dari tujuan organisasi sehingga ditentukan proses yang menjadi fokus kajian penelitian. Setelah pengukuran berupa tingkat kapabilitas proses COVID-5, data yang telah diproses dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif kualitatif. Dilaksanakan pemilihan prioritas dari proses yang akan dilakukan perbaikan dan pemilihan prioritas berupa rekomendasi dalam bentuk tindakan perbaikan bagi setiap proses COVID terpilih. Jadi itu kita kumpulkan dulu datanya, habis itu dianalisis yang terbaik. Nah, setelah itu jika ada kesalahan atau apapun itu, dia akan dilakukan perbaikan dan dipilih mana yang terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain untuk studi kasus. Saya Tabina Fasya Benedikta ingin melanjutkan presentasi dari Farel Nanda Pradipta. Studi kasus metode COVID Control Objective for Information and Relay Technology dapat melibatkan penerapan COVID dalam mengelola dan mengendalikan TI, teknologi informasi di suatu organisasi. Berikut adalah contoh studi kasus yang menggambarkan bagaimana COVID digunakan dalam lingkungan organisasi. Studi kasus penerapan COVID dalam perusahaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya, Widya Stuti. Setelah itu kita akan ke langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah membuat tim kerja COVID.
Perusahaan Dinas Komunikasi dan Informatika membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen, termasuk TI, keamanan informasi keuangan, dan manajemen risiko. Tim ini bertugas untuk merancang dan menerapkan COVID di seluruh organisasi. Langkah keduanya ada identifikasi tujuan bisnis dan proses TI. Tim kerja COVID bekerjasama dengan manajemen senior untuk mengidentifikasi tujuan bisnis utama perusahaan dan proses IT yang mendukung. Mereka menganalisis proses bisnis yang ada, mengidentifikasi ketergantungan TI, dan menetapkan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator yang relevan. Saya akan melanjutkan dari Widya Stutik, yaitu langkah ketiga, menentukan proses manajemen IT prioritas berdasarkan analisis yang dilakukan tim kerja COVID mengidentifikasi proses manajemen IT yang paling kritis untuk diperbaiki terlebih dahulu. Mereka menggunakan kerangka kerja COVID untuk mengevaluasi kontrol saat ini, mengidentifikasi kelemahan dan mengusulkan perbaikan dan diperlukan. Selanjutnya langkah 4, merancang dan menerapkan kontrol proses, yaitu tim kerja COVID mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kontrol dan mengelola resiko dalam proses TI yang dipilih. Mereka memastikan bahwa kontrol yang diterapkan sesuai dengan prinsip COVID, termasuk keamanan, integritas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bayu Pamungkas. Saya Bayu Pamungkas, saya ingin melanjutkan presentasi dari Rizky. Langkah 5, monitor dan mengevaluasi kinerja. Setelah implementasi kontrol, tim kerja COVID memonitor dan mengevaluasi kinerja proses TI secara teratur. Mereka menggunakan KPI yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan implementasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Langkah 6, menyempurnakan dan mengulang. Berdasarkan hasil evaluasi, tim kerja COVID melakukan perbaikan lanjutan pada proses TI yang ada dan mengulang siklus COVID. Mereka juga mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan baru yang mungkin mempengaruhi penerapan COVID di masa depan. Kesimpulan, dari hasil evaluasi terdapat tata kelola teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dapat diambil simpulan bahwa kondisi tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh saat ini sebagian aktivitas pengelola TI telah terlaksana, tapi sebagian lagi masih belum terlaksana. Penilaian tingkat kapabilitas proses menunjukkan hasil dari 6 proses yang diukur dapat diketahui bahwa baru ada 3 proses, yaitu proses pengelolaan operasional, pengelolaan masalah, dan pengelolaan keamanan layanan yang dapat mencapai level 1, performance proses, dengan kategori atribut proses performance mencapai largely achieved. Sedangkan 3 proses yang lain yaitu proses pengelolaan permintaan layanan dan gangguan, pengelolaan keberlanjutan layanan, dan pengelolaan proses bisnis masih berada pada level 6, incomplete proses. Tingkat kapabilitas proses yang menjadi target atau harapan dari pihak manajemen Dinas Kominfo Kota Payakumbuh adalah level 2, manajemen proses, dan dapat dicapai dengan menjalankan rekomendasi yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.